Halo semuanya, Assalamualaikum. Mana nih kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sekarang aku mau evaluasi untuk budgeting bulan Februari, yang mana udah aku hitung dengan sisa sebesar Rp100.000. Ini merupakan nominal pembulatan ya teman-teman. Alhamdulillah. Sisa anggarannya ini mau aku gabung dengan sisa anggaran di bulan sebelumnya. Dan mau aku masukkan ke beberapa sinking fund dan saving challenge yang aku punya. Pertama, mau aku masukkan ke sinking fund Idul Fitri sebesar Rp150.000. Karena Masya Allah, nggak kerasa banget sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan kita patut bersyukur karena masih bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini ya teman-teman. Semoga kualitas dari diri kita masing-masing dapat lebih baik lagi, khususnya di bulan Ramadan nanti. Berikutnya, aku mau isi saving challenge untuk servis motor dan juga pajak motor besar Rp20.000. Kemudian aku mau isi saving challenge 5.000 sebesar Rp15.000. Ini adalah saving challenge yang sebelumnya aku buat di Binder A5 dengan template yang aku buat sendiri. Kemudian aku pindahkan ke lembar saving challenge dari bighelp.craft ini. Tujuan dari saving challenge 5.000 ini mau aku belikan untuk sepatu sport, karena kebetulan sepatu sport aku itu udah dekil banget teman-teman. Jadi rasanya setidaknya harus punya satu untuk bisa olahraga bareng. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada sinking fund untuk logam mulia. Anggaran untuk mengisi sinking fund logam mulia ini aku anggarkan setiap bulannya dan nominalnya tidak tetap. Untuk kali ini aku isi sebesar Rp50.000. Kemudian ada sinking fund gift. Modelannya ini tracker, diperuntukkan ketika datang ke acara pernikahan atau untuk memberikan kado untuk teman yang baru lahiran. Kali ini diisi sebesar Rp20.000. Berikutnya ada sinking fund rainy day fund. Pengisiannya dilakukan ketika turun hujan, jadi tidak diisi setiap hari ya teman-teman, karena akhir-akhir ini tuh lagi musim hujan, jadi ini cocok banget buat dicoba di kala musim hujan. Sekarang kita masuk untuk pembuatan budgeting bulan Maret tahun 2023. Tidak terasa ya teman-teman, kita udah memasuki bulan ketiga di tahun 2023 ini. Jadi gimana nih perencanaan anggarannya? Apakah berjalan dengan mulus atau masih ada yang harus subsidi silang? Itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita bisa perbaiki lagi di bulan berikutnya dengan perencanaan yang lebih baik lagi dan konsisten menjalaninya. Untuk budgeting bulan Maret ini aku memang telat sekali buatnya. Meskipun begitu, pelaksanaan budgetingnya sudah aku lakukan begitu gajian. Meskipun pembuatan budgeting ini telat, tapi aku tetap mencatat pengeluaran dari awal bulan ya teman-teman. Seperti pembelanjaan di minggu pertama serta belanja bulanan, itu sudah tercatat dengan bantuan aplikasi. Jadi aku nggak bingung lagi. Meskipun akhirnya memang jadi lebih ribet, tapi semuanya masih tetap aman ya teman-teman. Akhir-akhir ini aku memang sedang menyibukkan diri dengan kegiatan di rumah. Jadi meskipun pembuatan videonya ini sudah dilakukan di awal bulan, tapi untuk proses editing serta dubbing aku memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu prosesnya itu berhenti lama di editing. Itulah kenapa videonya bisa telat diupload. Niat awal untuk bikin konten budgeting ini sebenarnya untuk mendokumentasikan kegiatan aku dalam membuat anggaran untuk gajian bulanan saat ini, dan untuk mengingat bahwa aku sebenarnya bisa untuk melakukan perencanaan anggaran keuangan rumah tangga seperti ini. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku dan support aku dengan komen positif dan saling menyemangati. Harapannya semoga kita semua bisa saling memberikan motivasi yang positif, terutama dalam hal merencanakan anggaran keuangan. Hal yang paling terasa perbedaannya menurutku setelah melakukan anggaran keuangan dengan sebelum melakukan itu adalah aku menjadi punya porsi untuk menyisihkan tabungan serta sedekah. Kemudian ada juga dana darurat dan hal-hal seperti ini, yang mana ketika aku belum melakukan budgeting itu rasanya seperti tarik menarik gitu loh teman-teman. Jadi anggaran yang aku pegang itu bisa terpakai oleh satu kepentingan atau satu kebutuhan, tetapi untuk kebutuhan lainnya itu tidak tercukupi. Nah dari situ kita bisa merasakan perbedaannya, sehingga ketika memakai suatu anggaran aku tidak khawatir lagi
terbagi dengan kebutuhan anggaran yang lain. Dan ini menjadi salah satu alasan aku tetap melakukan budgeting sejak pertengahan tahun kemarin hingga saat ini. Kalau teman-teman bagaimana? Alasan terbesar apa yang membuat teman-teman menjadi bertekad untuk membuat perencanaan keuangan seperti ini? Komen di bawah ya. Kategori budgeting bulan Maret ini masih sama seperti bulan sebelumnya. Yang pertama ada giving, yaitu untuk orang tua dan sedekah. Kemudian ada saving, untuk tabungan utama, nominalnya aku skip ya. Tabungan pendidikan. Kemudian dana darurat untuk bulan ini sebesar Rp150.000. Lalu sinking fund untuk bulan ini juga sebesar Rp150.000. Ketika pertama kali budgeting, aku tidak menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Metode yang aku gunakan pertama belajar budgeting itu yaitu 50, 30, dan 20. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu. Jadi berapapun pendapatan atau penghasilan di awal bulan, porsinya akan selalu tetap karena tergantung dari persenannya, yaitu sebesar 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mencari banyak referensi dan mencobanya. Dan akhirnya ternyata perencanaan anggaran seperti ini yang aku rasa cocok di aku. Jadi untuk teman-teman, coba cari beberapa referensi sebelum melakukan atau menentukan seperti apa budgeting yang akan teman-teman lakukan. Karena banyak sekali referensi atau contoh yang bisa teman-teman cari dan teman-teman terapkan sesuai dengan kecocokannya masing-masing. Nah ini kategori yang pertama yaitu belanja bulanan sebesar Rp350.000, kemudian ada belanja mingguan sebesar Rp700.000, lalu kebutuhan anak sebesar Rp250.000, pulsa dan kuota sebesar Rp100.000, transportasi sebesar Rp150.000, PLN sebesar Rp100.000, BPJS sebesar Rp200.000, eating out sebesar Rp300.000, fund sebesar Rp250.000, dan kebutuhan galon sebesar Rp60.000, lalu yang terakhir dana cadangan sebesar Rp150.000, di mana totalnya yaitu sebesar Rp2.610.000. Alhamdulillah. Di musim hujan seperti ini membuat cuaca cepat sekali berubahnya ya teman-teman. Jadi ketika aku sedang take video itu, terkadang tiba-tiba langitnya menjadi redup karena aku menggunakan cahaya itu satu-satunya yaitu cahaya matahari. Jadi biasanya kalau udah redup itu aku menghentikan rekamannya teman-teman, dan biasanya aku lanjutkan lagi ketika sudah terang kembali. Tapi karena sulit diprediksi, jadi akhirnya aku menggunakan flash dari handphone. Semoga kualitas videonya masih bisa teman-teman nikmati ya. Di sini aku mau menempelkan dulu stiker budgetingnya karena sebelumnya aku memakai kertas biasa. Stikernya ini aku dapat dari @bighop.craft. Untuk teman-teman yang tertarik juga bisa cek link produk di description box ya. Meskipun uangnya aku masukkan sesuai dengan perencanaan. Video ini aku tag ketika minggu pertama bulan Maret ini ya teman-teman. Jadi untuk uang anggarannya ini belum banyak terpakai dan aku kasih catatan di aplikasi. Kemudian aku sesuaikan di dompet pintar ini. Untuk belanja bulanan di bulan ini aku tuh santai banget sehingga baru dibelanjakan di awal minggu ketiga ya teman-teman. Karena alhamdulillah kebutuhan bulanannya masih ada di stok bulan kemarin. Jadi masih tercukupi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, serta nyalain notifikasinya karena aku gak sabar mau berbagi informasi menarik lainnya dengan kalian lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.